Hai sahabat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan uban secara alami. Memang yang namanya uban itu adalah perjalanan alamiah ya, efek dari penuaan. Jadi waktu masih kecil kita rambutnya berwarna, waktu kita sudah tua rambutnya ubanan. Tapi banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor usia itu hanya sebagian kecil dari faktor yang menyebabkan ubanan. Ada penelitian menunjukkan bahwa faktor usia itu kurang dari 25%. Bahkan ada yang menunjukkan bahwa kurang dari 10%. Ini dilakukan pada twin study ya. Jadi anak-anak kembar itu dari keluarga yang sama, lahirnya barengan, ternyata ada yang kembarnya itu lebih cepat ubanan dibandingkan yang lain. Jadi banyak sekali hal-hal lain yang menyebabkan seseorang ubanan. Memang cepat atau lambat nanti pas ujung-ujungnya waktu udah tua itu semua akan ubanan. Nah, tapi di dalam masa ini ada hal-hal lain, banyak hal-hal lain yang lebih mempengaruhi dibandingkan usia. Hal-hal lain inilah yang bisa kita gunakan untuk mencegah. Sebenarnya bukan mencegah sih, tapi memperlambat terjadinya ubanan. Kalau kita lakukan hal-hal ini, kita nggak perlu semir rambut. Nanti tumbuh ubannya nanti kalau kita udah tua dan kita umur segitu tuh udah nggak peduli mau ubanan atau enggak, kayak udah. Sebelum kita bahas mengenai cara untuk mencegahnya, kita bahas mengenai rambutnya dulu ya. Jadi rambut yang di kepala ini itu ada siklus hidupnya, daur hidupnya. Yang pertama itu adalah anagen. Ini adalah masa di mana terjadi pertumbuhan rambut. Sebenarnya yang tumbuh itu bukan rambutnya, tapi akar rambutnya. Bagian rambut ini saya tampilkan gambarnya. Jadi bagian rambut yang ada di atas, yang kelihatan di atas kulit kepala kita itu sebenarnya adalah benda-benda mati. Makanya waktu kita potong rambut kita nggak terasa sakit. Tapi yang di bawah itu adalah bagian yang hidup. Makanya waktu kita dicabut rambutnya, kalau masih sehat, yang masih masa pertumbuhan, itu sakit. Karena bagian bawahnya itu yang hidup. Ya. Nah, dalam masa anagen itu terjadi pertumbuhan rambut. Ini akarnya akan terus bekerja aktif, mendorong sel-selnya ke atas, makin lama makin panjang, makin panjang. Nah, terus dicapailah masa katagen, di mana terjadi berhenti pertumbuhannya. Terus telogen itu adalah masa yang stabil. Itu udah nggak terjadi pertumbuhan lagi. Nah, setelah telogen adalah masa eksogen, di mana rambut yang sudah berhenti pertumbuhannya itu akarnya sudah mulai mati dan tercabut, memberi tempat pada akar rambut yang baru untuk tumbuh. Jadi kalau umurnya sudah habis, sudah lewat masa telogennya, memasuki masa eksogen, kalau rambutnya rontok, ya jangan kaget, emang umurnya. Masa anagen, katagen, telogen, eksogen itu disebut satu siklus. Umur dari satu siklus itu bervariasi antara 3,5 sampai 7,5 tahun normalnya. Nah, ada satu penelitian di tikus yang mau tahu kenapa sih sampai terjadi uban, terus dicabutin tuh rambutnya si tikus. Jadi dipercepat siklusnya. Nah, di tikus itu ketahuin kalau dicabut setelah sekian kali itu yang tumbuh adalah rambut putih. Jadi tikusnya kesian ya, dicabutin cuma di bagian yang itu aja. Nah, akhirnya di bagian yang dicabutin itu setelah berapa kali dicabutin tumbuh rambut putih, sedangkan rambut bagian lainnya yang umurnya masih panjang gitu ya, itu tetap hitam. Nah, dari situ timbullah teori setelah siklus, berapa kali siklus terjadi uban. Nah, kalau kita lihat umur rata-rata orang itu yang pasti sudah beruban adalah umur sekitar 70-80 tahun ke atas. Nah, kalau misalnya itu satu siklus umurnya rambutnya 7,5 tahun, berarti kurang lebih sekitar 10 kali siklus baru kita ubanan. Itu kalau dari umur. Nah, ada orang yang umur 30-an sudah ubanan, ada yang umur 40-an baru ubanan. Ya, itu adalah variasinya. Apa yang mempengaruhi kenapa bisa ada yang 3,5, ada yang sampai 6,5, ada yang 7,5? Itu banyak hal lagi, misalnya keturunan, misalnya ras. Kalau berdasarkan ras, umumnya orang yang kulit putih itu lebih cepat memang tumbuh ubannya, sekitar usia pertengahan 30-an. Sedangkan kalau orang Asia itu 40-an awal. Sedangkan orang yang kulit hitam itu lebih lambat lagi, sekitar 40 akhir, 50 awal baru mulai tumbuh. Dari sini ada yang berteori juga bahwa ini dipengaruhi paparan sinar matahari. Karena orang-orang yang hidup semakin banyak paparan sinar mataharinya, dia rambutnya cenderung bertahan lebih lama dibandingkan mereka yang nggak membutuhkan proteksi
kepalanya itu dari, kan rambut ini fungsinya untuk memproteksi kulit kepala ya dari paparan sinar matahari. Warnanya melamin itu gelap untuk melindungi. Sama seperti halnya dengan mata. Warna mata itu semakin kita banyak paparan sinar matahari, semakin gelap warna irisnya. Selain hal-hal yang sifatnya seperti itu, ada juga hal-hal lain yang lebih bisa dimodifikasi. Obat-obatan, stres emosional, kurang tidur, segala macam. Contoh yang sering aja, kalau misalnya lagi mengalami kanker, terus kemoterapi, kan itu banyak tuh di film-film setelah kemoterapi jadi rontok, rambutnya botak. Nah, itu adalah salah satu contoh hal yang bisa mempengaruhi, yang memperpendek umur si rambut. Nah, sekarang kalau sobat sehat udah tahu apa aja faktor-faktornya yang mempengaruhi rambut, bagaimana dong cara untuk mencegah timbulnya uban? Yang pertama, jaga kesehatan rambut supaya jangan dia umurnya pendek. Semakin panjang umur rambut di tiap siklus, semakin lama dia bertahan di rambut, semakin jarang dia tercabut, ya semakin panjang umurnya. Sobat sehat bayangkan gini aja, rambut hitam jatahnya 10 siklus. Setelah 10 siklus habis, siklus berikutnya warnanya putih. Nah, kalau itu siklusnya cuma 5 tahun, berarti setelah 50 tahun akan mulai timbul rambut putih. Nah, kalau kita bisa memperpanjang si siklusnya itu sampai 7 tahun, setiap siklus 7 tahun dikalikan 10, berarti 70 tahun, berarti rambut putihnya akan mulai tumbuh di usia 70. Gitu kan? Jadi yang strateginya adalah mempertahankan rambut di kepala selama mungkin. Caranya gimana? Ya jaga supaya jangan sampai rontok. Kalau nyisir jangan kasar-kasar, jangan rambut basah disisir, udah gitu jangan rambut dibetot-betot, dicatok, dicat, di smoothing, di bleaching, macam-macam. Itu semua menimbulkan stres di rambut. Kalau yang kena di rambut bagian bawahnya aja sih mungkin nggak apa-apa, dipotong kelar selama akarnya dia masih sehat, nggak apa-apa. Tapi kalau zat-zat itu sampai mempengaruhi ke akar, terus akarnya nggak kuat, terus rontok sebelum waktunya, ya siklusnya jadi pendek. Terus siklus berikutnya kalau nggak dilakukan hal-hal untuk menyelamatkan rambut, pendek lagi. Jadi lebih cepat itu munculnya si uban. Ya, untuk menjaga kesehatan rambut saya ada videonya sendiri lebih detail. Silakan sobat sehat lihat. Intinya strategi pertama adalah memperpanjang usia rambut dalam setiap siklusnya. Nah, terus yang kedua, pastikan bahwa asupan si akar rambutnya itu bagus. Umurnya mau kita panjang tapi nggak kita kasih gizi yang bagus, kesian itu jadi kurang gizi gitu. Ada sobat sehat yang mikir, oh kalau makan suplemen ini, suplemen itu supaya bagus, supaya rambutnya hitam. Itu kalau menurut saya hati-hati. Kenapa? Satu, yang namanya udah jadi uban, udah keluar dari kulit kepala, itu nggak akan berubah kecuali dicat. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, rambut yang sudah di atas kulit kepala itu adalah bagian mati. Kita nggak bisa ubah. Yang bisa kita ubah itu adalah yang di dalam. Kalau suplemennya itu kita minum, mungkin. Tapi itu nanti saya bahas. Tapi kalau suplemennya itu berupa masker rambut, serum, atau apa, itu nggak guna. Nggak akan merubah si sel-sel rambut yang mati itu di rambut ini. Tetap warnanya seperti itu. Nah, kalau yang kita minum, yang kita pakai secara oral dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi akar rambut, kita lihat dulu suplemennya itu apaan. Memang dibutuhkan zinc, vitamin B12, bla bla bla. Tapi kalau tubuh kita sebenarnya sudah cukup kadarnya, mengonsumsi suplemen itu nggak guna. Nggak akan membuat rambut kita lebih hitam. Berarti kalaupun kita terjadi uban yang premature, itu bukan disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Nah, kalau penyebabnya bukan kekurangan nutrisi, penggunaan suplemen itu nggak ada artinya. Malah yang jadi itu nanti takutnya kelebihan, terjadi toksisitas, keracunan. Ingat ya, meskipun katanya aman, meskipun katanya alamiah, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi, sebelum mengonsumsi suplemen, sebaiknya sobat sehat periksa dulu, pastikan dulu bahwa memang kurang kadarnya di dalam tubuh. Nah, kalau kadarnya sudah normal, apalagi berlebihan, ya jangan dipakai suplemen itu. Berarti masalah kita itu bukan karena kekurangan nutrisi,
Masalahnya ada di hal lain. Hal lain yang bisa itu adalah paparan asap rokok. Asap rokok baik yang kita isap sendiri ataupun yang diisap orang lain tapi asapnya kita kena, itu bisa menyebabkan stres oksidatif, terus kurang tidur, sama stres emosional seperti yang saya bilang tadi. Cara ngatasinnya gimana? Kalau kurang tidur ya tidur. Kalau stres emosional ya kendalikan stresnya dengan baik. Dok, tapi gimana namanya ngendalikan stres kan susah. Ya saya tahu, memang ngomongnya gampang, kendalikan stres emosional, tapi prakteknya nggak segampang itu. Tapi itulah yang harus dilakukan. Caranya gimana? Ya terapkan coping mechanism yang baik. Kalau misalnya lagi stres dan sukanya berenang, ya pergilah berenang. Kalau misalnya lagi stres dan sukanya bikin merajut, ya merajut. Ingat ya, lakukan coping mechanism yang sehat, yang baik, yang bisa membantu. Jangan pakai coping mechanism yang justru memperparah atau menimbulkan masalah baru. Misalnya kalau lagi stres terus mabok-mabokan, jadi masalah baru. Misalnya kalau lagi stres perginya shopping, healing. Ya kalau banyak duitnya sih nggak apa-apa. Kalau duitnya pas-pasan ya jadi masalah baru, jadi stres baru. Jadi, nah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi stres emosional itu beda untuk masing-masing orang. Silakan Sobat Sehat explore sendiri apa yang bisa dilakukan, apa yang sesuai untuk masing-masing orang. Kalau butuh bantuan tenaga kesehatan profesional, konsultasikan aja. Mereka lebih banyak pengalamannya, bisa membantu memberikan solusi. Nah, untuk tidur itu disesuaikan dengan keperluan usia. Semua orang harus mendapatkan tidur yang berkualitas baik dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan usia. Kenapa harus tidur berkualitas baik? Karena pada waktu kita tidur itu tubuh melakukan regenerasi, perbaikan. Wah, banyak yang dikerjakan. Nah, kalau kualitas tidurnya nggak baik, nggak sempat itu tubuh melakukan hal-hal yang semacam itu. Akibatnya ya salah satu, rambutnya jadi gampang ubanan. Berapa lama kita harus tidur? Itu tergantung usia. Anak-anak butuhnya lebih banyak, sedangkan orang dewasa lebih sedikit. Itu juga saya ada videonya tentang sleep hygiene. Sobat Sehat bisa lihat sendiri di video saya yang itu. Terus ada yang tanya, dok, gimana kalau melakukan spa? Pakai diungkep, pakai dipijit. Bisa nggak untuk mencegah uban secara alamiah? Ya tergantung. Di spa-nya seperti apa, diungkepnya seperti apa, dipijitnya seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya rambut yang sudah keluar dari kulit kepala, itu adalah zat mati. Mau diapa-apain pun udah begini. Satu-satu yang bisa mengubah warnanya ya dicat rambutnya. Jadi mau di spa, di krim, di apa itu menurut saya nggak akan pengaruh ya. Kalaupun pengaruh itu nanti temporari, ya seperti dicat juga. Nah, sedangkan kalau pijit, lihat-lihat pijitnya. Kalau pijitnya itu memperlancar sirkulasi darah di kulit kepala, mungkin ya itu bermanfaat. Tapi kalau yang brutal sampai rambutnya rontok-rontok, ya itu malah justru memperpendek umur si rambut, siklusnya malah makin pendek. Jadi ya jawabannya tergantung. Jadi bukan saya bilang nggak mungkin ya kita mencegah terjadinya uban, bisa kok. Yang dicegah itu adalah timbulnya uban yang terlalu dini. Mungkin sobat saya pernah tuh lihat ada orang yang tadinya pas kerja ubannya banyak gitu ya, terus setelah dia pindah kerja jadi hitam lagi rambutnya secara alami, nggak disemir. Itu bisa, kalau menurut saya sih make sense. Kalau dia mengatasin, misalnya ubannya itu karena stres emosional, terus stresnya teratasin, bisa. Atau ada juga orang yang tadinya kemo gitu kan, pas sebelum kemo tuh banyak ubannya, terus rambutnya pada rontok. Udah gitu setelah kemo selesai, dia menjalani pola hidupnya lebih baik, nggak stres, banyak istirahat, makan sehat, tumbuh lagi rambutnya hitam. Itu banyak, saya ketemu pasien seperti itu. Jadi sangat mungkin ya, sangat bisa. Nah, itu sharing saya hari ini tentang cara alami untuk mencegah uban. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan semacam ini, bisa langsung diketik aja di komen. Nanti kita akan bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi please, jangan konsul ya. Karena yang namanya konsul itu nggak bisa dilakukan di forum yang sifatnya umum seperti ini. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya Sobat Sehat akan tetap dapat mendapatkan info-info kesehatan semacam ini. Kalau ada teman saudara kenalan yang butuh info kesehatan semacam ini, menurut Sobat Sehat, ini bermanfaat gitu ya,
bantu share supaya info kita ini menjadi berkat buat banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.